Dia mencari jalan bagaimana menyingkirkan Adam. Caranya dia dipisahkan dengan Hawa dengan digoda oleh Hawa. Hawa itulah nenek kita yang pertama, wanita. Ciri-ciri wanita mudah tergoda. Bu, marah sama saya, Bu? Itu kajiannya gitu katanya. Hawa itu mudah tergoda. Udah diingat-ingatkan oleh Nabi Adam. Hawa, kau cantik, jelita, jangan mudah tergoda enggak? Enggak lah Bang Adam, enggak mudah tergoda. Tergoda apa? Ya macam-macam, soal makanan, soal keindahan, kemewahan. Enggak lah Bang Adam. Ketika Nabi Adam istirahat, Siti Hawa pergi ke pinggiran mana-mana, nampak buah-buahan yang bagus. Turunlah iblis dari pohon itu sambil tertawa dengan baju yang cantik, yang indah. Digodanya Siti Hawa, lalu tergoda. Adinda Hawa, akulah kakakmu yang tertua di surga ini, sudah ribuan tahun. Makanlah buah ini, namanya buah khuldi. Khuldi itu artinya kekal. Kau akan kekal di dalam surga. Itu khuldi. Mau tak kekal di dalam surga? Mau. Makanlah sedikit buahnya. Tidak mau, kata Hawa. Kenapa? Bang Adam telah memesankan kepadaku jangan makan apapun. Buah-buahan yang lain makan, buah yang satu ini enggak boleh. Tualah aku lagi pada abang Adammu itu, kata iblis. Taulah aku lagi, makanlah. Tergoda. Akhirnya Adam tergoda. Bu, koruptor yang hebat-hebat itu, bapak-bapak menteri, bapak-bapak anggota DPR, enggak langsung dia yang menerima sogok itu. Yang menerima itu siapa? Ibunya di rumah. Iya, tahu dia ke pasar ibu tanggal sekian. Kalau diberikan langsung, pertama bisa terekam oleh kamera, kalau kamera bapak. Bisa dia tuduh koruptor. Yang kedua nanti jelek namanya. Tapi yang iblis koruptor tadi pintar. Bagaimana? Didekatinya anaknya, didekati istrinya. Istrinya ini digoda. Tahu-tahulah datang saja kulkas ke dapur. Tahu-tahu datang radio TV, dihidupkan sekali. Kulkas tadi bisa dipakai langsung. Setelah suaminya pulang, aku kan tidak ada beli kulkas, hidupkan TV. Ya ada orang yang memberikan itu tadi. Enggak boleh. Matikan TV-nya. Ini sogok ini. Itu kulkas, keluarkan lagi sayur-sayur di dalam, lagi keluarkan. Taruh di sana, suruh dia ambil kembali. Ada polisi di Indonesia seperti itu, tidak mau menerima sogok. Satu-satunya polisi tercatat dalam sejarah dunia tak mempan disogok. Dia senang hidup miskin sampai matinya. Siapa nama polisi itu? Sugeng. Hafal Bapak? Hugeng Iman Santoso. Iman itu ya keimanan, kepercayaan, Santoso membawa ketentraman. Jadi Hugeng itu beriman membawa ketentraman sampai mati hidupnya miskin. Kenapa? Tidak mau menerima sogok, berbeda dengan yang ada sekarang. Yang kedua yang nak mempunyai sogok Indonesia itu Menteri Keuangan dulu namanya Mar'i Muhammad. Berbeda dengan Sri Mulyani yang banyak tergoda. Sekarang dia sedang diburu itu. Sri Mulyani ditangkap oleh KPK dan kedapatan banyak tanda-tandanya dia tergoda oleh macam-macam godaan. Nah, beribu hormat. Jadi pertanyaannya sebetulnya intisarinya pertanyaan mengapa Tuhan menciptakan seperti itu, diturunkan juga Adam ini ke bumi berkembang biak, bukankah dia berkelahi saling berperang? Apa jawabnya? Dijawab dalam hadis qudsi namanya. Hadis qudsi. Apa punya hadis qudsi itu? Man lam yaskur ala ni'mai, siapa yang tidak mau bersyukur kepada nikmat yang aku berikan, kata Allah,
walam yasbir ala ni'mati, dan alal balai, siapa yang tidak sabar kepada ujian, godaan. Nah, siapa yang tidak sabar terhadap ujian godaan yang kuberikan, apa kata hadis qudsi tadi? Fal ya'khudz rabban siwai, carilah Tuhan lain selain dari aku, carilah langit lain selain dari langitku, carilah bumi lain selain dari bumiku. Sudah ketentuan Allah bahwa Israel itu memang dia akan merusak. Itu adalah ujian bagi umat Islam seluruh dunia. Jalanilah apa yang bisa kita jalani. Bantulah Israel itu seberapa kita bisa. Jangan ditanyakan kenapa Israel tidak dimatikan saja sama Allah. Jangan ditanyakan itu. Itu sudah takdir dari Allah. Kenapa Adam diciptakan berperang juga di muka bumi ini? Pembunuhan pertama Kabil Habil, anak Nabi Adam. Tidak usah kita pikirkan itu. Pikirkan diri kita. Pertama, bersyukurkah kita karena dilahirkan tidak cacat oleh Allah, bisa ikut pengajian, bisa ikut kuliah subuh. Bersyukurlah, Bu. Bersyukur kita sehat, bersyukur kita diberikan keimanan oleh Allah. Syukurlah itu. Nah, jangan dipikirkan lagi Tuhan terserah sama dia. Mau menciptakan gajah, ciptakan harimau, kadang-kadang harimau juga makan orang. Ciptakan gajah, gajah lah mau nginjak orang kemarin di Rumbai. Kilometer berapa itu? Di Pajar itu. Gajah dari Minas itu. Anak orang umur 8 tahun. Tapi enggak mati, luka kena apa? Kena gadingnya itu. Allah ciptakan gajah, Allah ciptakan harimau, semuanya banyak membahayakan manusia. Biarlah Allah menciptakan apa saja, jangan peduli. Pokoknya yang ada pada diri kita syukurkan. Man lam yaskur ala ni'mai, siapa yang tak mau bersyukur kepada nikmat yang dilimpahkan oleh Allah kepadamu, walam yasbir alal balai, dan tidak sabar kepada ujian-ujian yang diberikan oleh Allah, walam yarda biqada'i, dan tidak rela menerima hukum-hukum Allah, maka kata Allah, falyakhuz rabban siwahi, carilah langit lain selain dari langitku, carilah bumi lain untuk untuk tinggalmu, dan carilah Tuhan lain selain dari aku. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa kita cari Tuhan lain. Tak bisa kita cari bumi lain tempat tinggal kita. Tak bisa kita cari langit lain. Berangkatlah engkau dari kolong langitku, kata Allah. Berangkatlah engkau dari bumiku. Carilah Tuhan lain selain dari aku. Itu berang namanya itu ya. Tegas jawabannya itu. Biarlah Allah mau ciptakan iblis, mau ciptakan apa, ciptakan lautan, ciptakan gunung meletus, ciptakan ada tsunami, biarlah. Itu ujian bagi kita. Pertanyaannya, kita dalam hidup kita pribadi masing-masing, bersyukurkah kita kepada Allah? Itu intisari. Bersyukur sajalah. Kita enggak ditanyakan nanti bagaimana tsunami, bagaimana itu gempa bumi segala macam, enggak ditanya. Yang ditanya, apakah kita bersyukur kepada nikmat yang diberikan Allah? Apakah kita sabar terhadap ujian yang diberikan oleh Allah? Apakah kita menerima hukum dan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah? Walam yarda biqada'i, tidak rela kalian menerima hukum ketentuanku. Fadlub rabban siwahi, carilah Tuhan lain selain dari aku. Pasti kita tidak mampu. Ujung-ujungnya, ya Allah, aku berserah kepadamu. Itulah yang kita serahkan kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku terserah kepada Engkau lah ya Allah. Entah mau mati di laut, entah mati di darat, kalau dapat mati dalam beribadah gitu ya. Entah mati di mana kita tidak tahu. Serahkan saja kepada Allah. Sudah ada takdir masing-masing. Nah, di sini kelemahan dunia sekarang ini. Itu kelemahan Israel. Dia tak mau berserah kepada Allah, bahkan dia melawan Allah. Apa kata Nabi Muhammad SAW di dalam satu hadis, dia katakan,
bahwa kalau menikah itu pilihlah wanita yang subur, ya. Tazawwajul wadudal waluda, pilihlah istri itu yang punya keturunan banyak anak. Inni mukatsirum bikum yaumal qiyamah, aku bangga nanti di akhirat seandainya jumlah umatku itu banyak. Diprotes oleh orang Yahudi, kalau banyak penduduk dunia nanti mau makan apa? Itu pula yang dipikirkan. Belum lagi manusia itu lahir, rezekinya sudah disiapkan oleh Allah. Masalahnya kita berusaha atau tidak? Dulu orang cemas betul, minyak tanah habis, bagaimana mau masak? Belum lagi habis minyak tanah, sudah timbul gas, sudah bisa orang masak pakai gas. Tak pakai kayu di hutan lagi. Dulu hutan habis ya, cuman kita mau masak lagi nggak ada kayu. Belum lagi kayu yang habis, sudah mulai kompor listrik. Belum lagi ke kompor listrik melimpah kemana-mana. Sekarang sudah timbul kompor tenaga cahaya matahari, solar energy. Jadi ada cahaya matahari sedikit saja kita bisa masak. Kenapa? Karena ada baterai dari solar tadi itu, solar energy tersimpan di dalam. Pun hari tidak panas, penghujan pun dia bisa dihidupkan. Begitulah melimpahnya karunia Allah. Jangan cemas. Ini orang Yahudi dikritiknya Allah, cemas dia. Penduduk dunia udah 8 miliar ya, idealnya hanya 0,5 miliar. Kalau gitu diciptakanlah perang di mana-mana, hancurkan manusia ini. Tinggalkan 500 juta saja Yahudi dan Amerika. Cukuplah hidupnya Israel dan Amerika saja. Ya Allah, Tuhan pula mau diaturnya. Itulah dalam hadis qudsi tadi itu, lam yarda biqada'i, tidak rela menerima ketentuan Allah. Maka Allah katakan falyakhudh rabban siwahi, carilah Tuhan-Tuhan lain selain dari aku, kata Allah, untuk mengatur alam semesta ini menurut kalian. Begitulah ketentuanku, begitulah takdirku, terimalah, bersyukur sajalah, bersabar sajalah. Gak mau, carilah Tuhan yang lain. Dicoba yang mencari Tuhan yang lain. Komunis dulu ada Gagarin namanya, waktu zaman Uni Soviet pergi ke langit, dilihatnya ada nggak Tuhan di atas? Nggak ketemu aku dengan Tuhannya. Kenapa? Karena dalam bayangannya Tuhan itu berupa makhluk raksasa yang tangannya besar, kakinya panjang, disangkanya kayak patung. Berarti dia tidak mengenal Allah. Allah itu tidak seperti raksasa, betapapun sebesar bumi ini lengannya, nggak begitu. Kenapa? Ayat Al-Quran sudah mengatakan, laisa kamislihi syai'. Allah itu bukan berupa benda, tidak ada serupa dengan apapun. Nah, terakhir, kena waktu kita cepat Pak Imam ya. Terakhir, nanti kalau ada orang bertanya, kenapa Tuhan tak menciptakan seperti itu ya? Kenapa menciptakan ada susah dan senang? Jawabnya, nggak rela kalian dengan ketentuan Allah seperti itu ya, carilah Tuhan lain ya kalian. Nah, itu jawabnya menurut ayat kursi tadi itu. Carilah Tuhan lain. Nggak mau bersyukur kepada Allah, carilah Tuhan lain. Nggak akan mampu kita. Itu sudah bahasa sarkas, itu sindiran yang paling dalam. Orang Arab kalau dah mendengar seperti itu jawaban dari Allah, nangis mereka, berlinang air mata. Begitu sekali lah rupanya aku ini termasuk orang yang durhaka seperti iblis, tidak rela dengan ketentuan Allah. Dikritik-kritik juga Allah, kenapa Allah menciptakan begitu begini, orang lain kok kaya, aku kok miskin. Tidak rela dengan Allah, ketentuan Allah seperti itu. Carilah Tuhan yang lain. Kenapa? Karena yang kaya, yang miskin itu sama di sisi Allah. Bahkan orang yang miskin nanti dikayakan di akhirat. Mungkin orang yang kaya sekarang dimiskin di akhirat kalau dia tidak berzakat. Orang yang miskin sekarang di dunia kaya raya di akhirat kalau dia bertakwa. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila
lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hei orang-orang beriman, sengaja aku menciptakan kamu tuh ada laki-laki, ada wanita, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bernegara-negara, berbeda-beda, ada kulit hitam, ada kulit putih, ada kaya dan ada miskin. Variasi seperti itu sengaja diciptakan Allah. Siapakah di antara mereka yang paling mulia? Apakah orang Yahudi? Apakah orang kulit hitam? Apa kita Indonesia yang hitam manis? Siapa yang paling dimuliakan oleh Allah? Yang paling mulia itu adalah orang yang saling tolong menolong dan orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya orang bertakwalah yang paling mulia di sisi Allah. Apakah dia orang cacat, tak punya tangan, tak punya kaki? Kalau dia bertakwa, besok dia mendapatkan tangan yang indah dan mendapatkan kaki yang lebih hebat daripada kaki-kaki yang dimiliki oleh manusia di dunia ini. Nah, pertanyaannya, bersyukurkah kita kepada Allah? Selalukah mendekatkan diri kepadanya? Jangan sekali-kali berburuk sangka kepada Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah. Sesungguhnya aku menurut sangka hambaku. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Kalau kita berburuk sangka kepada Allah, tidak mau menerima macam-macam ujian, kita akan mendapat keburukan itu. Pilih, mau pilih yang baik apa yang buruk? Pilih bersyukur atau kufur? La in kafartum la azidannakum wa la in kafartum la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu tak mau bersyukur malah kamu kufur, azabku sangat pedih. Ada pertanyaan, ibu-ibu? Bapak enggak ada ya, cukup ya? Cukup demikian, sudah pas waktu sampai. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mana dia? Lagi ke WC ya? Bapak aja lah Pak tutup. Pak Imam aja lah nutup. Masuk TV itu Pak Imam. Demikian tadi ceramah sudah kepada disampaikan Ustaz Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.